Shalom Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali kita di dalam pendengaran kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Damai Kristus, perlindungan dan pertolongan yang selalu menyertai para pendengar sekalian. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yosua 24 ayat 15. Kita lanjutkan satu judul dengan renungan firman Tuhan yang kemarin, Ibu ya. Baik, 1 Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Rumahku surgaku, atau home sweet home. Apa yang kita bangun di dalam rumah kita. Yang kedua. Ini yang kedua. Kemarin pertama dan hari ini yang kedua. Restoration Center. Restorasi. Artinya pusat pemulihan. Pusat pemulihan ya Bapak Ibu ya. Banyak orang menyepelekan peranan rumah sebagai pusat pemulihan. Rumah bisa berfungsi sebagai rumah sakit bagi keluarga yang tinggal di dalamnya. Tempat di mana setiap orang bisa mendapatkan pemulihan, kesembuhan dari sakit jiwa yang diidapnya. Mengapa Bapak Ibu? Karena setiap anggota keluarga menghadapi banyak masalah ketika berada di luar rumah. Saat berada di sekolah, di tempat kuliah, di kantor, bahkan di jalan. Bertemu dengan manusia lain bisa menyebabkan gesekan yang tidak dikehendaki. Mengapa seorang suami baru saja masuk rumah memarahi istrinya? Seorang istri yang pulang dari pasar melampiaskan emosinya kepada pembantu rumah. Seorang anak berkelahi di sekolah membanting pintu kamarnya menyalurkan kesalahannya. Hanya pembantu yang tidak bisa mengutarakan emosinya karena statusnya. Mungkin pikirnya kepada siapa saya melampiaskan, kira-kira begitu ya. Ada begitu banyak sebab yang membuat anggota keluarga mengalami sakit hati di luar rumah. Rumah adalah tempat untuk menyelesaikan konflik. Di rumahlah setiap anggota keluarga merasakan keteduhan. Di rumahlah seorang suami melepaskan kepenatan setelah seharian bergumul dalam pekerjaan. Di rumah juga seorang istri merasakan cinta dari orang-orang yang menjadi bagian dalam hidupnya. Rumah harus menjadi tempat untuk menyelesaikan beragam masalah. Rumah adalah ruangan bagi semua anggota keluarga untuk saling berbagi rasa. Rumah juga adalah tempat untuk belajar dari kesalahan yang sebetulnya tidak perlu terjadi di luar. Apa akibatnya jika rumah gagal menjadi tempat pemulihan? Tidak sedikit anak muda yang jatuh dalam jeratan narkoba karena hati mereka penuh dengan kepahitan yang tidak terselesaikan di rumah. Banyak suami yang menghabiskan waktunya di luar untuk mencari hiburan yang tidak terpuji karena rumah gagal menghadirkan kehangatan. Kaum ibu lebih suka memakai waktunya untuk bergaul di luar rumah karena tidak mendapatkan penghargaan didambakannya.
karena dia tidak mendapatkan penghargaan di dalam rumahnya. Mari dirikan rumah pemulihan dalam rumah kita. Jika kita ingin keluarga kita bahagia, jika kita rindu ada senda gurau di tengah keluarga kita, dan jika kita ingin menyaksikan kehangatan di antara anggota keluarga, tidak ada pilihan lain, segera jadikan rumah kita rumah pemulihan bagi setiap orang. Kita keliru jika hanya mengukur kebahagiaan rumah kita dengan materi. Rumah kita akan berubah menjadi surga jika kita mau berbagi rasa, berbagi pengalaman, berbagi suka dan berbagi duka setiap hari bagi seluruh anggota keluarga kita. Kita pasti bisa. Puji Tuhan. Demikian renungan firman pagi hari ini. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat dan salam hebat. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam tubuh roh dan jiwa kami, supaya hari demi hari kami semakin dibaharui, menyadari kekurangan kami, sehingga kami semakin menjalani kebenaran sesuai daripada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan, tetap hamba berdoa untuk para pendengar. Berkati mereka, dimanapun mereka berada. Lindungi Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu, pagari dengan malaikat surga. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang beban-beban Kau berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa besok kita akan kembali dalam renungan firman Tuhan di pagi hari setiap hari. Amin.